Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ri Andika dari kelompok 6 ingin mempresentasikan presentasi yang berjudul strategi produk. Next. Satu, strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini membantu menghubungkan visi proyek dengan metode aktual yang digunakan untuk mengimplementasikannya. Tujuan strategi produk yaitu yang pertama, A. Panduan siklus hidup produk sebelum produk masuk ke pasar. Strategi produk memberi anggota tim gagasan tentang nilai utamanya bagi pelanggan dan bagaimana mulai membangun reputasi dan membangkitkan minat. Yang kedua, B. Mengembangkan kerja tim. Strategi produk harus didefinisikan dengan jelas dan dibagi seluruh perusahaan untuk membantu semua orang dalam tim menyelesaikan tujuan dan perilaku mereka. Yang ketiga, C. Prioritaskan sumber daya membuat dan meninjau produk strategi. Membantu perusahaan mengidentifikasi bagian terpenting dari rencana implementasi. Memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan cerdas mendapatkan hasil maksimal uang yang diinvestasikan. Yang keempat, D. Menumbuhkan pemikiran kritis. Strategi produk mendorong pemikiran kritis ketika memilih taktik pemasaran dan penjualan. Yang kelima, E. Menjadikan tolak ukur untuk sukses strategi produk tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu produk atau diproduksi dan didistribusikan, tetapi juga membahas rencana jangka panjang untuk produk tersebut, termasuk memungkinkan strategi keluar. Next. Secara garis besar, strategi produk dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis atau 8 kategori, yaitu A. Strategi positioning produk. Apa itu positioning produk? Positioning adalah posisi produk atau merek di benak konsumen. Artinya, adalah bagaimana atau sebagai apa sebuah produk akan diingat oleh konsumen sasaran. Selanjutnya yaitu B. Strategi repositioning produk. Strategi repositioning adalah strategi untuk melakukan positioning ulang suatu merek produk di pasar sasaran. Yang ketiga, C. Strategi produk baru. Produk baru sebelumnya belum pernah ada. Produk yang sudah pernah ada dan disempurnakan, penambahan lini produk baru, penambahan pada lini produk yang sudah ada, atau produk seperti peremajaan atau rejuvenasi. Selanjutnya yaitu D. Strategi desain produk. Apa itu strategi desain produk? Strategi desain produk artinya sebuah strategi yang berhubungan dengan desain atau model produk tersebut, yaitu model atau desain standar, bertujuan untuk mendapat skala ekonomis dari produk standar yang diproduksi secara massal. Selanjutnya yaitu E. Strategi overlapping produk. Strategi overlapping produk adalah strategi pemasaran dengan menghadirkan persaingan dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Dan selanjutnya strategi lingkup produk. Strategi lingkup produk adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah lini produk dan banyak item yang ada dalam setiap lini produknya. Selanjutnya, strategi eliminasi produk. Strategi produk adalah menjaga keberlangsungan perusahaan, memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Selanjutnya, strategi diversifikasi produk. Strategi diversifikasi adalah strategi untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya. Next. Selanjutnya adalah strategi jasa. Apa itu strategi jasa? Strategi jasa adalah rencana perusahaan jasa untuk memahami, memberikan resepsi, memberikan stimulasi, serta keperluan pasar yang sedang dituju konsumen agar mampu mencapai kepuasan konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong, perusahaan jasa yang baik perlu menggunakan strategi pemasaran untuk memposisikan diri secara kuat dalam pasar sasaran terpilih, yaitu sebagai berikut. A. Rantai laba jasa. Dalam bisnis jasa, pelanggan dan karyawan jasa lini depan berinteraksi untuk menciptakan jasa. Selanjutnya itu B. Mengelola diferensiasi jasa. Perusahaan jasa mendiferensiasikan hantaran jasa mereka dengan memiliki orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan yang lebih mampu dan dapat diandalkan melalui pengembangan lingkungan fisik yang baik di mana produk jasa dihantarkan untuk dengan merancang proses penghantaran yang baik. Selanjutnya C.
mengelola kualitas jasa. Perusahaan jasa dapat mendiferensiasikan dirinya dengan menghantarkan kualitas yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan pesaingnya, di mana penyedia jasa harus mengidentifikasi apa yang diharapkan pelanggan sasaran terhadap kualitas jasa. Selanjutnya itu D, mengelola produktivitas. Cepat, perusahaan jasa mendapat tekanan untuk meningkatkan produktivitas jasa. Next. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.